sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Yanti Boaldere. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua di Universitas Hamsan Wadi. Pada hari ini, tanggal 5 Desember, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Santo Willibrordus Betun, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Terima kasih. Siap. Berikan salam. Selamat sore, Ibu. Salah satu pimpin kita dan Bu Yende SMK. Semua bangkit berdiri. Siapa kita? SMK. Siapa kita? Willibrordus. Willibrordus. Kabupaten Malaka. Willibrordus. 1, 2, 3. Willibrordus. Nama kami sangat luar biasa. Willibrordus. Suara kami melayang di udara hemar-hemar di semua. Kita bernyanyi dengan riang gembira. Hidup Willibrordus, Kabupaten Malaka. Asik-asik, jus. Baik, terima kasih. Silakan Bu. Kita mengingat kembali materi kita minggu lalu tentang barisan bilangan. Ada yang masih ingat apa itu barisan bilangan? Barisan bilangan. Mbak Frida? Barisan bilangan adalah rangkaian bilangan yang disusun menurut aturan atau pola tertentu. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan 5 disebut dengan bilangan asli. Kita tepuk tangan untuk Frida. Sekarang kita mulai dengan pelajaran kita hari ini tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, barisan adalah rangkaian bilangan yang disusun menurut aturan atau pola tertentu. Misalnya, kalau setiap pagi kita harus apel pagi dan kita membentuk suatu barisan, itu dinamakan dengan barisan. Sekarang kita lihat di situ untuk Ibu membagi bahan ajar. Nah, pelajaran kali ini tentang barisan dan deret aritmatika. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menghitung urutan barisan aritmatika dengan tepat, dan yang kedua, peserta didik dapat menghitung jumlah sumber pertama barisan aritmatika dengan tepat, dan yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual terkait barisan dan deret aritmatika dengan tepat. Sekarang kita masuk pada pengertian barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu bilangan U1, U2, U3 sampai dengan UN. Itu pengertian dari barisan aritmatika. Kalau rumus dari barisan aritmatika adalah B sama dengan UN, B sama dengan UN kurang UN kurang 1. Itu rumus dari barisan aritmatika.
3, 5, 7, 9. B, 5, 10, 15, 20, dan 25. Cara penyelesaiannya lihat di tembok. Kita angka yang kedua dikurangi dengan angka pertama. Maka 3 kurang 1 sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 7 kurang 5 sama dengan 7 kurang 9. Kemudian 3 kurang 1 nilainya berapa? 3 kurang 1 2 toh? 5 kurang 3 7 kurang 9 5 kurang 7 7 kurang 5 berapa? 9 kurang 7 hasilnya tetap 2 toh? Terus yang B, angka kedua dikurangi dengan angka pertama, maka 10 kurang 5 5 toh? Terus 15 dikurangi dengan 10 20 kurang 15 maka hasilnya adalah tetap 5. Itu yang kedua, itu yang pertama. Dan yang kedua, suku PN barisan aritmetika. Maka rumus dari suku PN barisan aritmetika adalah UN sama dengan N A tambah B kurang N kurang 1 dikali dengan B. Rumus dari suku PN barisan aritmetika adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali dengan B. Ada contoh soal di situ. Tentukan suku ke-100 barisan aritmetika dari 5, 8, 11 sampai dengan 7 titik. Cara penyelesaiannya, nilai N adalah 100 dan angka pertamanya berapa? Maka nilai A-nya adalah 5 dan B-nya adalah 3. B-nya adalah 3 karena 8 kurang 5 sama dengan 3 dan 11 kurang 8 sama dengan 3. Maka nilai B-nya adalah 3. Sekarang kita masukkan rumus UN sama dengan rumus dari suku PN barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali dengan B. Tadi nilai N-nya berapa? 100 loh. 100 sama dengan nilai A-nya 5 tambah nilai N-nya berapa? N-nya 100 kurang nilai 1 itu tetap dikali dengan nilai B-nya 3 sama dengan 5 ini kita turunkan saja, tambah 100 kurang 1 99 kita dikali dengan 3 maka sama dengan 5 tetap 3 kali 99 maka 5 tambah 297 hasilnya 302. Maka suku ke-100 adalah hasilnya 300. Berapa? 302. Ada yang bingung dengan soal kapan? Sekarang kita masuk yang suku ketiga, rumus jumlah N suku pertama. Rumus dari jumlah N suku pertama yaitu Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N per 1 dikali dengan B. Ada contoh soal di situ. Hitunglah jumlah dari aritmetika berikut ini. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik sampai dengan 60 suku. Penyelesaiannya lihat di situ. Tadi angka pertamanya berapa? Maka nilai A-nya adalah 1.
3 kali 5 dan 5 kali 7 itu selisihnya 2. Ya kan? Maka nilai B-nya adalah 2 dan nilai E-nya adalah 6. Sekarang kita masukkan rumus. Rumusnya itu Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N per 1 dikali dengan B. Maka 60 dibagi dengan 2. 60 itu dapat dari nilai N kan? Maka 60 bagi 2 kali 2 itu dari rumus, dan A itu nilainya 1 tambah nilai N-nya 60 kurang 1 dikali dengan B-nya adalah 2. Maka 60 bagi 2 tambah 2 kali 1 tambah 60 kurang 1 dikali dengan nilai B-nya adalah 2. Maka 60 bagi 2 dapat berapa? 30. Tambah 2 yang tetap, kita kalikan 59 dengan 2. 2 kali 59 maka 2 tambah 118 dapat berapa? 30. Dikali dengan 30 dapat 3.000. Ada yang bingung dengan soal dapat? Sekarang kita lanjut yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual terkait barisan dalam kalimat ketiga dengan bukan. Contoh soal di situ, pada tanggal 1 April tahun 1966, seorang sales mampu menjual barang sebanyak 50 unit. Jika tiap hari berikutnya, sales tersebut mampu menaikkan omset penjualan sebesar 3 unit. Itulah jumlah barang yang terjual sampai dengan tanggal 30 April tahun 1966. Ada cara penyelesaian di situ. Jumlah kenaikan penjualan tetap sebesar 3 unit per kali, maka 50 tambah 30 tambah 56 tambah 3 titik tambah dengan 30. 30 itu dari tanggal barang yang terjual sampai tanggal 30 April. Terus cara penyelesaiannya yang depan ada di buku yang depan itu, dan di sini kurang banyak. Penyelesaian di situ kita masukkan rumusnya Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N per 1 dikali dengan B. Sn sama dengan nilai N-nya kita ganti dengan 30, N tetap dan 2 itu dari rumus, tambah 2A tambah N per 1 dikali dengan B. Sama dengan nilai E-nya adalah 30. Karena 30, maka nilai E-nya adalah 30. Bahagi dengan 2. Kali 2 itu tetap. A-nya adalah 50 dari sebanyak 50 unit itu. Nah, tambah 39. Tadi nilai E-nya 30 dong? Nah, 30 kurang 1 dapat? 29. Dikali dengan nilai B-nya adalah 3. Ada 30 bagi 2? 15 dong. Tambah 2 kali 50 tambah 3 kali 29 dapat 60. Maka 100 tambah 87 berapa? 2505. Dari pertama
Itu dari apa yang susun menentukan itu dari? Alatnya apa? Bahan-bahannya apa? Korek api dengan kertas kertas. Sekarang kalian lihat ini orientasi pemasaran serta diri pada masalah. Coba kalian lihat di sini ada berapa mobil yang membuat suatu barisan, ada parkir di suatu tempat parkiran mobil. Itu ada membuat berapa barisan? Tiga. Dua barisan. Dua barisan atau tidak? Ada pertanyaan pemantau. Apakah kalian memperhatikan bilangan yang ditulis pada tempat parkir tersebut? Yang tadi kalian perhatikan tempat parkir itu, ada pertanyaan. Apakah kalian memperhatikan bilangan yang ditulis pada tempat parkir tersebut? Ada yang bisa jelaskan? Ibu Frida? Penulisan bilangan pada tempat parkir itu berbentuk sebuah barisan bilangan yang secara urut. Pertanyaan kedua, berapa sih urutannya? Barisan merupakan suatu urutan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan pola serta aturan tertentu. Barisan berkaitan erat dengan deret. Jika barisan adalah kelompok angka atau bilangan yang berurutan, deret merupakan jumlah dari suku-suku pada barisan. Sekarang kita duduk dalam kelompok. Kelompok itu ada kelompok 1, 2, dan 3. Ay, beray, isa. Kasi selang-seling gitu. Di rusa handphone.
Terus jumlah korek api yang itu tidak apa-apa. Biar kita tahu salah baris atau Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Baris pertama sama begitu terbalik. putusan dari kelompok 1. Siapa yang mau? Kelompok 2 dan 3 perhatikan di depan. Ini orang lihat ibu guru dong. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Yang terhormat Ibu Pembawa Materi yang saya kasih dan saya cintai teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil pengamatan banyak batang korek api pada tiap susunan. Susunan yang pertama, banyak batang korek api 4, susunan yang kedua banyak batang korek api 7, susunan yang ketiga banyak batang korek api 10, susunan yang keempat banyak batang korek api berjumlah 13. Soal nomor 1, tentukan suku ke 100 barisan aritmatika 5, 8, 11. Jadi suku ke 100 adalah 302. Soal yang kedua, diketahui barisan aritmatika dengan U3 sama dengan 3 dan U8 sama dengan 13. Tentukan suku ke 50. Kedua adalah UN sama dengan A tambah dalam kurung akuran 1 kali B sama dengan 50 sama dengan min 1 tambah min 1 tambah 50 kurang 1 kali 2 sama dengan min 1 tambah 49 kali 2 sama dengan min 1 tambah 97. Hasilnya adalah 97. Soal yang ketiga, tentukan rumusan suku ke N dari barisan aritmatika 40, 35, dan 30. Jawaban A sama dengan 40, B sama dengan 35, kurang 40 sama dengan 30 kurang 35 sama dengan min 5.
UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 B. UN sama dengan 60 tambah N kurang 1 kurang 5. UN sama dengan soal yang keempat. Seorang sales mampu menjual barang sebanyak 50 unit. Jika data belinya sales tersebut mampu menaikkan omset penjualan sebesar 3 unit, hitunglah jumlah barang yang terjual sampai tanggal 30 April 1996. Jawaban: jumlah kenaikan penjual tepat sebesar 3 unit per hari. Jawaban SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 58 sama dengan 2805. Jadi jumlah barang yang terjual sampai hari 30 adalah 2085. Sekian hasil presentasi dari kami. Itu tentang Sekian dari kami. kelompok yang lain bisa mengerti soal ini. Bisa. Kelompok 2 dan 3 bisa? Bisa. Minggu depan kita lanjut dengan materi kita tentang barisan geometri. Sebelum kita akhiri dengan ini, ada soal asesmen masing-masing kerja. Minggu depan. Bagi materi kita minggu depan tentang barisan geometri. Salah satu pimpin kita doa. Berdiri ya. Marilah kita semua tinggalkan segala kesibukan kita dan menyiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur tak lupa kami anak-anakmu, hatikan kembali ke depan hadiratmu atas berkat rahmat, perlindungan serta penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu, sehingga kami telah melakukan kegiatan kami dari awal, pertengahan, hingga dapat berakhir dengan baik. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Kami mohon Engkau tetap menolong melindungi kami, sehingga kami bisa tiba di tempat tinggal kami masing-masing dalam keadaan yang selamat. Semua doa dan harapan kami ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih. Kita untuk kembali